Oke, sekarang bisa terdengar suara saya? Tuh. Bisa. Oke. Jadi kita akan lanjut ya untuk pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai Big Data Architecture. Sebentar saya share dulu. Bentar ya. Oke. Jadi kita akan membahas minggu ini mengenai Big Data Architecture. Ini kalau saya mau sebut sebenarnya bisa apa ya kita sebutnya ya? Bisa dilihat dalam hal bahwa tidak perlu harus tentang big data pun sebenarnya kita merancang arsitekturnya seharusnya dengan pola yang seperti ini juga. Tapi memang karena dengan adanya big data, jadi arsitektur yang standar biasanya kita gunakan ini akhirnya perlu sedikit diperhatikan tools-tools apa yang perlu dipasang sehingga bisa memfasilitasi karakteristik-karakteristik dari big data yang misalnya seperti datanya banyak kita bisa terima dengan cepat dalam waktu, maksudnya dengan banyak dalam waktu yang cepat gitu ya. Jadi secara real time-nya banyak yang masuk, dan juga bagaimana tools-tools ini bisa membagi data tersebut ke storage yang tersimpan di beberapa server. Oke. Nah, ini tapi kalau kita lihat pembahasannya di buku teksnya sekalipun, sedikit kurang menyentuh hal tersebut yang seolah-olah kita hanya merancang satu arsitektur aplikasi, tinggal pakai tools-nya, beres. Ini yang saya juga lagi pikir-pikir gimana caranya supaya menyampaikannya bisa lebih dapat pola komputer science-nya, karena dasar dari bukunya sendiri sangat praktikal. Ya, tapi nanti akan coba kita bahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya bagaimana bisa menyentuh sisi komputer science-nya. Kalau yang sekarang kita akan coba lihat perancangan arsitektur secara garis besarnya dulu. Kira-kira ada layer-layer seperti apa, bagian-bagian apa dari arsitekturnya yang kemudian nanti kita bisa tahu, karena kita tahu arsitektur ini, kita bisa tahu misalnya tools tertentu dari Apache, dari Hadoop, itu sebenarnya tugasnya itu apa dan letaknya di bagian mana dari keseluruhan ekosistem arsitekturnya.
Nah, ini arsitektur yang akan kita jadikan garis besar dari perancangan keseluruhan ekosistem software big data kita. Kita sebut aja ekosistem software. Jadi ada bagian kita sebut di sini jadi seperti layer ya, mirip dengan istilah yang kita gunakan kalau merancang network, merancang jaringan komputer. Karena ya pada dasarnya ini juga sebenarnya rancangan arsitektur jaringan, tapi jaringan yang kita hubungkan adalah aliran data antar software, bukan kalau dalam jaringan komputer yang standar kan mungkin kita adalah merancang aliran dari data juga, tapi antar perangkat keras networking-nya. Kalau di sini kita merancang aliran data, tapi antar software atau antar tools kita nanti mungkin sebutnya. Ya, jadi ini ada mulai dari masuknya dari mana ya. Jadi di sini masuknya. Ini kan tablet saya ketinggalan tadi mana. Jadi ya, gambarnya agak jelek ya kali ini. Ini masuknya dari sini ya. Untuk datanya. Dan kemudian nanti datanya akan diproses, terutama disimpan dulu ke sini. Ada namanya storage layer ya. Tapi mungkin cara penyimpanannya itu sebenarnya lewat sini dulu, baru ke sini gitu ya. Ini perhatikan bahwa arsitektur ini juga tidak serta-merta harus seperti ini. Ini cuma hanya tipikal yang biasanya kita pakai dari arsitektur software yang biasanya kita gunakan untuk manajemen big data, tapi bukan berarti kalau kalian membuat arsitekturnya harus selalu seperti ini, enggak juga. Kalian bisa cukup bebas merancangnya sesuai dengan kebutuhan dari kebutuhan di lapangan seperti apa. Ini hanya contoh kalau saya bilang kan harus ditiru 100% seharus sama begitu. Toolsnya yang dipakai di dalamnya apa juga terserah. Oke. Jadi begini tadi ya. Datanya diambil dari ingestion layer ini. Jadi di sini ada kumpulan tools untuk mengambil data. Kemudian datanya itu diolah oleh satu program atau tools untuk disimpan ke dalam storage layer-nya Hadoop yang menggunakan HDFS, atau ini kalau yang kita bahas di minggu sebelumnya adalah versi Hadoop-nya, versi open source-nya dari Google File System, disebutnya HDFS. Oke, nah ini biasanya menyimpannya ya kita bisa jadi menggunakan MapReduce juga di sini, makanya saya bilang mungkin seharusnya seperti ini. Tapi biar mudah saya anggap seperti ini aja ya, jadi biar nggak muter-muter kelihatannya. Anggap aja ada sesuatu yang bisa langsung menyimpan datanya langsung ke storage seperti ini. Oke, karena pada dasarnya ini di sini dibilang management layer ini di buku diposisikan ini untuk mengolah data dari Hadoop layer-nya, bukan untuk menyimpan datanya. Ya, pada praktisnya, tapi ya MapReduce-nya kita bisa pakai buat menyimpan data juga. Tergantung kasusnya ya. Jadi ini baru dia ke sini. Nah, dari sinilah baru data-datanya itu bisa dimanipulasi. Untuk pertama, ini saya nggak paham kenapa panahnya ke sini, kebalik harusnya. Pertama-tama adalah mungkin supaya analisanya bisa cepat. Jadi dari database utamanya yang menggunakan HDFS, itu disimpan ke tabel terpisah, ya kita sebut aja tabel, atau
kita simpan ke data storage terpisah untuk analytics. Ini yang kita sebut sebagai data warehouse. Ini saya juga perlu sedikit menekankan maksud dari data warehouse di sini ya, karena kadang-kadang saya ngelihat pada praktisnya data warehouse tidak digunakan dengan secara semestinya. Intinya data warehouse itu adalah data storage yang terpisah dari database asli atau database transaksionalnya, kita bilang, yang gunanya hanya khusus untuk analytics. Ya, jadi bukan bagian dari transaksional. Saya sering lihat ada kesalahan perancangan yang data warehouse-nya seolah-olah terintegrasi dengan dengan transaksional database-nya. Sehingga ya kalau dilihat, walaupun itu disebut data warehouse, dirancang dengan teori-teori data warehouse, tapi basically itu bukan data warehouse, itu hanya transaksional database saja. Oke, ya, jadi dari sini masuk ke data warehouse-nya, baru dari data warehouse inilah bisa kita lakukan proses analytics-nya ya. Oke. Nah, yang di atas-atasnya ini adalah proses aliran software-nya. Aliran software-nya ini tapi terjadinya kalau secara hardware itu ada di sini. Jadi ini ya terpisah sendiri lah. Ini agak sulit juga digambarkannya. Bahwasanya ini sebenarnya servernya gitu. Yang kemudian menghost atau diinstalasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di atas ini. Oke ya. Jadi dari data warehouse dianalisa, dan kemudian hasil analisanya biasanya kita lempar juga ke tools lain untuk visualisasi. Oke, seperti ini. Jadi kalau kalian lihat, kalau kita cabut semua tools Hadoop dan lain-lainnya di dalam sini, ini sebenarnya arsitektur biasa yang kita gunakan dalam mungkin dalam satu workflow yang kompleks ya, seperti di perusahaan besar, mungkin ya seperti di BCA. Nggak perlu datanya mungkin harus besar pun juga seharusnya kita merancang arsitektur seperti ini. Jadi bukan khusus bahwa ini harus big data seperti ini. Ini arsitektur standar buat manajemen software, manajemen data, kalau saya bilang. Ya, tapi kalau yang kalian perhatikan adalah posisian tools-toolsnya ini aja ya. Jadi ada beberapa tools ditaruh di sini, belum semuanya juga disebutkan di dalam sini. Yang beberapa merujuk ke tools yang memang khusus digunakan untuk distributed computing. Atau ya, sebut aja big data processing. Misalnya seperti HDFS atau NoSQL, atau MapReduce, dan ini juga ada PigHive, Scoop. Ini semuanya adalah tools yang ada di dalam Hadoop yang membantu satu bagian dari pemrosesan data secara terdistribusi, distributed computing, atau big data processing, bahasa kerennya ya. Dan dia juga seperti layaknya sistem aliran data yang biasa, tentu saja kita harus jaga security-nya, dan juga ya kita monitoring kesehatannya ya. Oke, jadi bukan sesuatu yang sangat baru juga ini. Ini hanya arsitektur aliran data standar. Nanti mungkin kita hanya coba lihat di beberapa layernya ada tools apa yang direkomendasikan dipakai di buku. Tapi bukunya juga kita nggak perlu juga 100% hanya bergantung pada apa yang direkomendasikan di buku. Tools distributed computing ini luar biasa banyak, jadi kalian bisa eksplorasi lebih jauh ada tools apa aja yang ada di dalam setidaknya ekosistem Hadoop. Kalian pahami masing-masing mungkin itu ngapain tujuannya, dan kemudian kalian dengan memahaminya mungkin akhirnya nanti bisa
menempatkan posisinya. Ini harusnya ditaruh di bagian mana dari layer-layer ini. Ya. Jadi saya sangat sarankan kalian mungkin dari perkuliahan ini, jika muncul beberapa tools yang disebutkan, ada kemungkinan besar nggak akan terlalu kita dalamin tentang fungsinya secara apa ya istilahnya ya, inti dari aplikasinya itu apa, dia melakukan apa. Terkadang di sini pembahasan kita sangat praktis sekali digunakan untuk mendapatkan data dari sini dan ya sudah begitu aja, nggak dijelaskan dengan baik di dalamnya apakah tools ini tujuannya untuk apa sebenarnya diciptakan. Karena tools-tools yang kita lihat ini, terutama yang ada di dalam ekosistem Hadoop itu selalu berusaha memecahkan satu masalah di dalam proses distributed computing. Ya, jadi saya sangat sarankan setiap tools yang kalian kenali di sini, coba digali lebih jauh, cari di Google, browsing, apa guna dari tools tersebut, data seperti apa yang dia olah, dan output seperti apa yang dia keluarkan dari setiap tools tersebut. Oke. Lanjut ke berikutnya. Ya, jadi untuk data source sendiri, ini juga bukan list lengkap dari semua jenis data source yang bisa kita dapat, hanya beberapa saja. Karena kalau kita sampai gambarkan semua, yang nggak akan cukup slide ini. Ya, bisa misalnya dari XML lah, dari data-data dokumen, dan lain-lain, nggak perlu kita sebutkan satu-satu, atau streaming. Oke, ini sering kita dapatkan, atau dari data-data legacy, ini mungkin juga akan sering kalian berhadapan, kalau terutama di sektor perbankan. Karena server-servernya sudah dipakai sejak lama, dan sistemnya sudah outdated biasanya. Dan lain-lainnya. Jadi paling tidak, apa yang kalian dapatkan dari slide ini hanya ekspektasi bahwa kalian akan berhadapan dengan segala jenis kemungkinan aliran data. Jadi mindset yang kalian butuhkan adalah jangan, ya saya mungkin bilangnya jangan takut berhadapan dengan data apapun, yang aliran data apapun. Pelajari saja bagaimana karakteristiknya dan coba pelajari bagaimana cara mengakomodasi file tersebut atau aliran data yang tipe tersebut. Karena saya berani jamin bahwa kalian akan selalu mendapatkan kasus yang mungkin tidak pernah diajarkan sebelumnya di kelas. Karena dunia ini tentang teknologi terutama ya berkembangnya sangat cepat sekali. Dan bahkan dengan yang kita tahu sekarang pun, kalau misalnya mau kita diskusi tentang data sources ini harusnya satu kuliah tersendiri lagi mungkin. Terlalu banyak untuk dibahas. Jadi di kalian ekspektasi saja bahwa akan mendapatkan kasus data yang baru mungkin yang kalian belum pernah dengar. Misalnya contoh di sini aja, saya nggak ngelihat ada data berupa JSON, tapi ya JSON jatuhnya mirip-mirip XML sih. Padahal JSON lumayan sering dipakai juga. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Ini juga slide-nya agak misleading saya bilang sih ya. Seolah-olah dibagi ada tipe yang ini, source data yang legacy gitu, yang seolah-olah nggak penting, terus bagian ini penting, nggak juga sebenarnya. Semua jenis data yang dilihat di sini, dan ini juga bukan list lengkap, harus kita bisa embrace, kita bisa gunakan dengan baik kalau memang di bisnis kita itu membutuhkan aliran data dari tempat-tempat ini.
maksudnya dari sumber-sumber ini. Ya, misalnya seperti di sini RDBMS, saya bilang nggak mungkin akan ketinggalan zaman gitu ya. RDBMS dalam beberapa kasus masih akan sangat sering dipakai. Ini jadi salah satu data source yang harus kita perhatikan. Web services juga banyak sekali dipakai ini, jadi bukannya ketinggalan zaman juga walaupun dibilang ini legacy. Ini apalagi MQ, ini masih sangat dipakai kok ini. Cuma kenapa nggak tahu kenapa ditaruhnya di legacy ini, seolah-olah nggak penting. CSV juga benar-benar flat file ini lumayan sering kita pakai, bukannya ketinggalan zaman juga. XML apalagi. Bahkan sebenarnya salah satu tipe penyimpanan dari NoSQL itu menggunakan struktur XML. Jadi ya ini bukan sesuatu yang ketinggalan zaman juga sebenarnya. Tapi ya memang ini adalah yang mungkin protokol-protokol file yang cenderung lebih mudah kita tangani karena lebih terstruktur. Ini nggak terlalu terstruktur sih sebenarnya. Ya, tapi yang lain cenderung lebih terstruktur karena ada protokolnya dan ada aturan untuk menyimpannya ya, yaitu makanya disebut terstruktur. Tapi untuk data-data yang ada di kanan ini adalah data yang ya boleh dibilang kita sebut sebagai data-data yang in the wild istilahnya dalam bahasa Inggris. Benar-benar nggak ada aturan lagi sekarang. Maksudnya bukan yang nggak ada aturan ya, tapi aturannya terlalu longgar sehingga mendapatkan informasi dari data tersebut itu luar biasa sulit. Perlu penanganan khusus untuk bisa menggabungkan mungkin beberapa informasi dari tipe-tipe sumber data yang berbeda ini. Apalagi terutama kita sudah berada di era di mana konten multimedia itu biasa, sehingga konten multimedia ini adalah salah satu sumber data yang penting, tapi mendapatkan informasinya sulit. Nah, inilah biasanya peran-perannya dari machine learning, artificial intelligence itu arahnya ke sini sebenarnya, untuk mendapatkan informasi dari data-data multimedia. Ya, dan lain-lain ini banyak sekali ya tipe-tipe sumber data lainnya yang sekali lagi bukan list lengkap, jadi nggak perlu kalian hafalin juga satu persatu ini. Kalian hanya perlu sekadar tahu aja bahwa ada banyak sekali sumber data dan setiap sumber data punya karakteristiknya masing-masing yang perlu dipelajari jika kalian memang memerlukan untuk menggunakannya di proses bisnis kalian. Oke. Nah, ini nanti kita akan bahas lumayan detail di pertemuan berikutnya. Karena kita nanti akan bahas detail mengenai ingestion layer ini ya. Yaitu kumpulan software yang mengambil data ini dan kemudian menyimpannya atau meneruskannya ke mungkin manajemen gitu ya. Tapi ya biar gampang, mengambil data dari berbagai sumber ini dan kemudian menyimpannya di layer untuk penyimpanan atau storage layer. Ya, ini kita ambil gampangnya aja. Pada kenyataannya kalian bisa simpan kemanapun sebenarnya. Nah, ini relational database yang mungkin kalian sudah kenal beberapa contohnya. Kemudian juga karena banyak sekali sekarang sumber data yang sulit untuk kita simpan ke dalam protokol penyimpanan data yang relasional seperti ini, makanya mulai muncul istilah yang disebut not only SQL atau NoSQL, yang pada dasarnya sebenarnya bukan satu
teknologi yang perlu kita kasih jargon tersendiri, seolah-olah ini adalah versi baru dari SQL. Ini hanya sekedar memberitahu kita bahwa ada cara menyimpan data yang tidak harus relasional. Ini sudah dari lama ada, cuma memang nggak sepopuler relational database, baru-baru aja populer, karena munculnya berbagai tipe data yang sulit untuk disimpan ke relational database. Ya. Yang unstructured data ini. Ada banyak tipenya seperti ini ya. Ini cuma bukan banyak tipenya, ini cuma beberapa tools contoh dari platform penyimpanan data yang bisa menyimpan data yang tidak harus relasional. Ya, yang mungkin kalau kalian sudah lama berkecimpung di teknologi, mengenal yang namanya MongoDB ini lumayan terkenal. Ada juga ya Apache Cassandra dan lain-lainnya. Nah ini nanti juga kita akan bahas lebih detail mengenai tipe-tipe dari database yang tidak relasional. Saya lebih suka menyebut itu daripada NoSQL sebenarnya. Tapi ya kadang-kadang akan saya pakai tetap jargonnya. Jadi tipe-tipe penyimpanannya yang sering dipakai sekarang terbagi jadi 4 jenis. Yaitu ada key value data stores. Well, ini sebenarnya bukan hal yang baru banget. Kalau kalian buat sistem buat program, mungkin kalian ingat ya hash table di kelas struktur data atau analisis programming. Hash table itu basically adalah key value data stores yang paling sederhana. Jadi ini hanya versi keren dari hash table sebenarnya, boleh dibilang. Ya, terutama mungkin kalau kalian sering main-main caching di web web application, atau nggak harus web application juga, ini Redis salah satu tools buat cachingnya yang basically sebenarnya adalah tools untuk kumpulan struktur data seperti hash table. Atau juga ya di dalamnya ada struktur data lain yang bisa buat caching seperti bukan search tree ya, seperti binary tree atau apa itu namanya struktur data yang kalian pelajari sebelumnya lah. Ya, itu dia istilahnya ada key dan value, pasangan dari key dan value. Key itu kalau kita bawa ke hash table adalah nilai hash-nya. Kemudian value-nya itu adalah isi dari tabelnya. Mungkin kita sedikit review aja hash table-nya biar ada gambaran ini. Tapi nanti kita akan bahas ini lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini kalian bisa bayangkan seperti berusaha menyimpan data dalam tabel seperti ini. Ya, ada 2 kolom. Kolom pertamanya itu isinya key. Ini value ya. Seperti ini. Jadi bisa aja kalian menyimpan satu, terus value-nya ternyata nama orang gitu ya, misalnya ya Wawan gitu ya. Nah, ini disimpan seperti ini. Nah, jadi ketika kalian mau memanggil datanya, yang kalian panggil key-nya. Kemudian kalian tahu bisa dapat value-nya apa. Ya, ini versi paling sederhananya, dan tools-toolsnya ada yang seperti ini yang bisa kalian pakai. Nah, mungkin saya lompat dulu ke dokumen data stores, karena ini sebenarnya adalah kasus spesial dari key value data stores, jadi bukannya terpisah sama sekali juga. Dokumen data stores itu sama juga, dia ada pasangan key, tapi value-nya ini bukan secara spesifik adalah data yang berupa dokumen. Jadi bukan data teks misalnya di sini. Dan dokumennya itu terkadang secara spesifik kita definisikan dengan XML ya.
Tapi ya secara harafiahnya dokumen data source bukan melulu tentang XML. Hanya saja tools-tools yang terkenal di di bagian ini, di kategori ini, itu biasanya menyimpan dokumennya dalam bentuk XML. Oke, dan kemudian juga ada column oriented data stores. Ini basically sebenarnya kalian bisa cari di internet mungkin untuk coba baca-baca. Ini basically adalah merupakan tools-tools yang mereplikasi teknologi yang diciptakan Google yang disebut Bigtable. Ya, kalian bisa cari di internet. Ini ada papernya. Balik lagi nih, itu ya. Lagi-lagi teknologi dari Google. Google ini lumayan pemain besar sebenarnya yang mempengaruhi banyak sekali hal dalam, maksudnya banyak sekali teknologi dalam distributed computing. Dan ini sebenarnya simple, sederhana. Hanya menyimpan data dalam bentuk tabel, jadi hampir sama dengan relasional. Tapi ada kecenderungan ini digunakan untuk menyimpan data dengan jumlah kolom yang luar biasa banyak. Dan biasanya tabel ini tidak relasional ke tabel lain. Jadi benar-benar semua data yang mungkin ditampung, maksudnya semua hubungan yang ada itu benar-benar biasanya ditaruh dalam satu kolom. Maksudnya dalam satu baris seperti ini. Dengan mungkin jumlah kolomnya bisa misalnya 1000 gitu ya. Bisa aja. Nah, ini dari satu sisi bisa dilihat bahwa column oriented data stores ini daripada teknologi baru sebenarnya lebih menyimpelkan atau menyesuaikan relational data ke karakteristik dari data-data yang belakangan ini muncul, yang kalau kita simpan ke relasional itu lambat mengaksesnya, karena kita harus cek dulu tabel masternya, dan kemudian tabel masternya ini kita cek lagi dia relasional ke tabel mana, lambat prosesnya. Jadi lebih baik benar-benar kita simpan ke dalam satu tabel yang luar biasa besar. Tapi tabel ini kita rancang sedemikian hingga supaya mengaksesnya cepat, dan itu makanya disebut column oriented data stores. Biasanya di dalam memorinya atau di dalam hard disknya, dia itu disimpan dalam bentuk kumpulan kolom. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kolom ini sampai kolom ini adalah satu grup, sehingga kalau kita akses secara bersamaan ini akan lebih cepat. Misalnya juga kolom sini sampai kolom sini gitu ya, satu grup gitu. Nah, ini tinggal kita definisikan aja menurut requirement dari case bisnis kita. Kolom mana yang harusnya dikelompokkan sehingga karena biasanya diakses bersamaan sehingga kecepatannya meningkat. Ini ya konsep gambaran kasar dulu aja dari column oriented data stores. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Dan yang terakhir ini adalah graph data stores. Ini ya seperti namanya, menyimpan tipe data dalam bentuk graph. Yang setiap node-nya, ya saya gambar lagi graph ya mungkin biar jadi anggap aja kita bisa punya graph seperti ini. Ini misalnya bisa ke sini, ini bisa ke sini, kemudian ini bisa ke sini gitu ya. Oke. Basically seperti ini, kita menyimpan graph, dan mungkin di kelas struktur data atau analysis and design algorithm, kalian udah pernah dibahas cara menyimpan graph dalam komputer yang berupa misalnya
saya lupa nama-namanya ya, dalam bentuk edge list misalnya, atau dalam bentuk matrix, ya basically graph data source melakukan itu. Semua sekarang dibungkus dalam bentuk tools sehingga bisa digunakan dengan lebih nyaman. Plus juga data yang bisa disimpan di dalam setiap node-nya itu juga lebih kaya, dan ada sedikit mirip dengan dokumen data store sebenarnya. Setiap node-nya ini itu tergantung tools mana yang kita pakai, itu bisa diperlakukan seperti dokumen layaknya di dalam dokumen data stores. Jadi boleh juga dilihat seperti perkembangan dari dokumen data stores ya, tapi koneksi antar dokumennya bisa kita modelkan dalam bentuk graph. Nah, ini sekilas saja tentang 4 tipe dari NoSQL database yang banyak kita pakai. Nanti juga akan ada sesinya untuk membahas porsi ini lebih detail. Ya, ini hanya beberapa definisi yang membedakan antara structured data dan unstructured data. Nggak melulu seperti ini juga sebenarnya karakteristiknya, jadi ya nggak perlu dihafalkan. Yang pada intinya adalah seperti yang saya bilang tadi, structured data adalah data yang disimpan dengan struktur tertentu yang kita sudah definisikan. Pokoknya kalau data seperti ini masuknya harus ke kolom yang begini gitu ya, dan lain-lain. Itu kalau yang misalnya di relational database ya, sudah kita kasih tahu bahwa datanya seperti ini. Kalau data ini mau disimpan harus ada kolom ini, masukkan kolom ini, masukkan kolom C misalnya, dan kemudian nanti kolom A bisa direlasikan dengan tabel kolom B misalnya di tabel X, ya seperti itu. Jadi ada strukturnya. Tapi beda dengan unstructured data, dia nggak punya struktur yang bisa memudahkan kita untuk mengambil informasi di dalamnya. Jadi bukannya nggak ada struktur sebenarnya. Saya kasih contoh aja seperti image. Image itu kan sebenarnya kita simpan dalam struktur tertentu, yaitu dalam berupa matriks 2 dimensi, dalam bentuk pixel-pixel seperti ini ya, gambar. Dan setiap pixelnya ini bisa mengandung angka misalnya 0 sampai 255. Jadi secara komputer sebenarnya kita menyimpan data image itu terstruktur. Problemnya hanya adalah bagaimana kita bisa tahu ini gambar kucing misalnya. Hanya dari struktur ini, sulit. Nah, ini yang makanya biasanya digolongkan data seperti image ini dan juga data-data seperti text, sounds, dan lain-lain, karena susah sekali mau mengambil informasi dari struktur yang didefinisikan ini. Makanya kadang kita sebutnya, bukan kadang ya, kita sebutnya sebagai unstructured data dalam kasus ini. Di sini disebutnya dalam hal difficult to search. Tapi secara umum lebih ke kita sulit untuk mengekstraksi informasi dari dalamnya. Ya. Dan ini yang mungkin debatable ya, saya bisa berargumen dalam hal ini. Bahwasanya seperti yang kita lihat sebelumnya mengenai NoSQL database ini, bukan berarti nggak ada strukturnya juga, makanya dia cocok untuk bisa menyimpan unstructured data. Tapi saya bilang mungkin lebih fleksibel untuk mengakomodasi kita mengatur cara menyimpan data. Jadi misalnya kita mau menyimpan gambar gitu ya, menyimpan gambar dalam struktur RDBMS mungkin sulit,
Tapi kita bisa menyimpan gambar dan metadatanya mungkin dalam bentuk XML dan kemudian jadinya lebih cocok menggunakan misalnya dokumen data stores. Tapi ya itu hanya membantu sedikit untuk memanajemen file-file yang cenderung sulit diakses ini. Tapi bukan berarti seolah-olah ini adalah NoSQL ini adalah solusi untuk menyimpan unstructured data. Yang saya mau tekankan adalah bahwa NoSQL ini hanya cara menyimpan data yang lebih mengakomodasi data-data yang strukturnya kurang bagus dalam hal pencarian informasi. Tapi saya bilang seperti ini pun juga agak terlalu misleading, karena basically apapun yang bukan relational database dan menyimpan data disebutnya NoSQL, jadi wajar kalau dari keluarganya NoSQL ini ada yang bisa menyimpan data lebih baik untuk proses unstructured data. Karena secara definisi yang umum, kalau bukan relational database ya berarti NoSQL ya. Jadi apapun cara nyimpan data ya NoSQL semua jadinya, kecuali RDBMS. Oke ya, semoga ini agak aneh juga kalau disebut data warehouse di sini. Ya, tapi memang datanya bisa disimpan ke data warehouse, ya wajar. Oke lah. Data lake sebagian dari data warehouse. Ya. Dan ini beberapa typical applications-nya nggak perlu juga diingat harus seperti ini, karena banyak sekali aplikasi yang bisa men-generate data yang unstructured dan structured. Oke, kita mungkin sekarang coba bahas satu persatu layernya yang disebutkan di arsitektur tadi. Yang pertama ingestion layer, ini bagian layer yang mengambil data dari sumbernya, kemudian mengirimkan data tersebut untuk diolah atau disimpan, sehingga ya kemudian bisa dimanfaatkan berikutnya. Oke, secara definisi memang bukan satu layer yang secara spesifik harus adanya cuma di big data. Dimanapun juga akan ada yang namanya ingestion layer ini. Cuma namanya aja mungkin berbeda-beda. Tapi secara spesifik, kalau kita sebutnya dalam ekosistem teknologi big data, ingestion layer ini yang perlu kalian perhatikan adalah harus bisa mengakomodasi data yang jumlahnya banyak sekali terima, kemudian kecepatannya tinggi. Ya, jadi ini karakteristik dari big data yang kita bahas sebelumnya ya. Artinya dalam setiap detik bisa mungkin 1 terabyte masuk ke server kita. Dan juga datanya bermacam-macam. Jadi tidak hanya melulu masuknya dalam bentuk query SQL misalnya, tapi bisa jadi masuknya dalam bentuk gambar misalnya dalam kasusnya Instagram. Nah, ingestion layer kita dalam konteks big data harus bisa setidaknya menghandle yang ini. Ada beberapa karakteristik lain yang memang sebenarnya harus juga dipikirkan untuk dihandle. Tapi setidaknya 3 karakteristik ini yang biasanya diperhatikan untuk diawasi supaya benar-benar bisa bekerja ingestion layer kita dalam mengumpulkan data-data yang jumlahnya banyak. Oke. Ini ada yang open mic, bukan mau nanya ya. Nah, ini juga
kapabilitas yang diperlukan dalam arsitektur big data yang bukan arsitektur big datanya, tapi ingestion layer-nya. Sorry. Oh ya, Michael udah lihat sendiri. Nah, ini kalau di bukunya di-highlight bahwa kita butuh untuk memastikan bahwa ingestion layer ini harus bisa validate, kemudian membersihkan data, melakukan transformasi data, terus melakukan proses reduce, yang dalam hal ini cenderung merujuk ke reduce yang ada di prosesnya map reduce. Map itu jatuhnya bisa transform sebenarnya. Dan kemudian mengintegrasi data dari berbagai macam sumber. Oke, tapi walaupun disebut seperti ini di buku, tapi dari opini pribadi saya, sebenarnya ini case by case, tergantung bisnis case kita seperti apa. Kadang ada juga yang nggak perlu beberapa hal ini, atau kadang malah ada yang perlu hal lebih dari ini. Ya, tapi kita setidaknya akan coba bahas apa yang disarankan di buku untuk setidaknya harus dimiliki dalam ingestion layer untuk konteks big data. Ini by the way mungkin langsung kalau saya sebut buku-buku nggak ada gambaran ya, jadi saya kasih tahu dulu. Slide ini dibuatnya hampir semua sebenarnya mengambil dari bab 3 buku ini. Saya nggak tahu apakah kalian dapat buku ini atau enggak, tapi kalaupun misalnya nggak dapat dan kalian punya curiosity untuk tahu isi buku ini apa, kalian bisa beli buku ini di Google Book, saya udah cek ada. Oke, kita balik lagi. Ini di buku menyarankan paling nggak ada 5 ini ya. Dan kemudian ini ingestion layer, arsitektur dari ingestion layer yang disarankan di buku. Jadi ada proses bagian yang filtration-nya, nanti dari atas ke bawah ini ada penjelasannya sendiri-sendiri di slide-slide berikutnya. Jadi ada proses mulai dari identification, filtration, validation, kemudian noise reduction. Ini mulainya dari sumber data gini ya. Kemudian dilakukan proses filtrasi dan validasi dulu. Kemudian setelah difiltrasi diidentifikasi. Kalau yang setelah divalidasi dilakukan noise reduction. Kemudian transformation, compression, integration, baru kemudian disimpan di dalam database. Oke. Ini saya sebutkan lagi, tapi ya hanya dari pendapat pribadi saya bahwa ingestion layer nggak melulu harus seperti ini, jadi kalian boleh sekali sangat bebas untuk merancang ingestion layer sesuai dengan kasus bisnis yang ada di proses bisnis tempat kalian bekerja misalnya. Jadi jangan terlalu terpaku juga bahwa ingestion layer harus seperti ini gitu, enggak. Ini hanya rekomendasi dari penulis buku yang tadi kita udah lihat bersama ya judulnya. Oke, jadi prosesnya ada proses identifikasi format datanya, yang kemudian maksudnya nanti bisa dibantu untuk mengarahkan data ini harusnya diproses seperti apa berikutnya. Nah, cukup penting, jadi kemudian difiltrasi datanya,
Artinya ya sebenarnya sama sih, setelah diketahui ini misalnya XML-nya kemudian proses filtrasinya akan nyebarin nih, ini bakal kemana gitu. Jadi kalau XML, oke, XML jatuhnya masukkan ke misalnya MongoDB gitu, sejenis itulah ya. Nah, kemudian juga ada proses validation, yaitu mencek metadata dari file yang masuk. Untuk biasanya mungkin validation ini kalau dalam kasus security kita bisa gunakan untuk memvalidasi apakah data yang masuk ke kita itu adalah data yang benar dikirim oleh user kita misalnya, bukan data yang sudah dimanipulasi oleh hacker. Ya, dengan mengecek hash-nya apakah cocok atau enggak gitu, yang sejenis itu. Itu salah satu aplikasi dari validasi. Dan ya metadata lain lah bisa juga dicek secara otomatis untuk penggunaan di kasus-kasus tertentu. Kemudian ini ada noise reduction, ini yang mungkin juga salah satu komponen yang nggak terlalu krusial harus ada, tapi dalam beberapa tipe data sangat wajib ada malah mungkin ya. Ya jatuhnya contohnya kalau data berupa suara, kalau misalnya kita nggak lakukan proses filterisasi noise-nya, bisa mungkin bisa jadi sulit untuk dipahami apa isi dari percakapan di dalamnya misalnya. Atau mungkin ya kalau yang suara mungkin yang paling terasa perlunya noise reduction, tapi noise reduction ini juga biasanya ya kita aplikasikan di banyak tempat, terutama untuk komunikasi data dari jaringan ya, karena data dari jaringan itu kan mungkin karena kabelnya kurang bagus, biasanya data yang sampai itu noise-nya ada yang perlu diterjemahkan untuk mengetahui aslinya datanya seperti apa. Kira-kira gitu gambarannya. Ini apa namanya? Kalau dibahas satu persatu seperti ini, jadi agak terlihat kurang bersinggungan dengan apa yang core dari pelajaran big data ya. Jadi kalian mungkin pilah-pilah aja beberapa hal dari yang dibahas di sini ini sebenarnya best practice standar dalam manajemen data, bukan melulu pasti harus untuk big data. Jadi kalian boleh pilah-pilah sendiri lah ya dari apa yang kita bahas ini, mana yang ya sebenarnya manajemen data biasa, mana yang informasi penting yang kalian perlu tahu mengenai big data. Seperti noise reduction ini, ya ini di semua data management standar juga harus ada sebenarnya. Dari identification sampai bawah juga untuk data management standar bisa kalian gunakan untuk kasus tertentu memang harus ada. Harusnya sih ini yang kita bahas lebih ke mungkin bagaimana kita bisa melakukan noise reduction dari data yang berbagai macam sumber, kemudian bisa diintegrasi dengan baik. Nah, seperti itu yang harusnya jadi diskusi big data sebenarnya menurut saya. Nah, kemudian juga ada transformation, karena data yang kita dapatkan itu dari berbagai sumber, sudah tentu kita akan berusaha memodifikasi data tersebut, sehingga nantinya lebih mudah untuk diintegrasi. Misalnya datanya tadinya XML gitu ya, tapi kita mau masukkan dia ke dalam RDBMS, memungkinkan. Jadi kita baca XML-nya, kita parse, kemudian informasinya jika kita mungkin buat secara strict bahwa informasi dalam XML-nya itu bisa masuk ke RDBMS, yang artinya mungkin cabang-cabang anaknya itu hanya maksimal 1, maka maksudnya bukan cabang anaknya ya, level 3 dari XML-nya maksimal 1,
Jadi bisa dengan mudah di parse jadi tabel gitu ya. Nah, yang seperti itu contoh dari transformation. Ada banyak lagi cara kita melakukan transformasi. Bahkan ya mungkin kita ambil beberapa kasus seperti anggap aja misalnya kita punya data gambar masuk dan kemudian gambarnya itu kita masukkan satu mesin learning untuk tahu apakah ini gambar anjing atau kucing, itu juga proses transformasi, mengubah gambar jadi kategori. Atau mungkin misalnya transformasinya bahkan teknis banget, seperti dari data suara raw kita transformasi ke data yang disimpan menggunakan MFCC misalnya ya, ini kalau dalam hal sound processing. MFCC-nya yang kita simpan di dalam database, bukan data raw-nya. Itu juga memungkinkan. Jadi banyak sekali aplikasinya transformation ini, tapi pada intinya ini adalah proses kita memodifikasi file, memodifikasi data, sehingga data tersebut lebih cocok untuk disimpan ke struktur database yang sudah kita bentuk. Sehingga kalau sudah bisa masuk ke sana, ya berarti otomatis integrasinya lebih baik. Karena data yang lain juga biasanya akan kita modifikasi sedemikian hingga supaya bisa masuk juga ke dalam database yang kita punya. Jadi gampang integrasinya. Integrasinya hanya yang penting cocok masuk ke database kita, udah masuk ke sana, jadi terintegrasi semua nih di database yang kita punya. Ya, kemudian juga dalam beberapa kasus mungkin kita perlu kompres datanya karena terlalu besar. Nggak terlalu besar pun juga, kalau kalian bisa bikin kompresinya akan jauh lebih baik, karena jika kita bisa menyimpan data dalam jumlah size sekecil-kecilnya, tapi tidak mengganggu proses untuk mengambil informasi di dalamnya, akan jauh lebih baik. Jadi compression ini nggak wajib ada, tapi kalau ada, hampir dalam semua kasus pasti akan membantu sekali. Dan kemudian ini yang terakhir, integration ya. Integration ya artinya adalah data-data yang tadi sudah didapatkan dan melalui berbagai proses, terutama transformasi, kemudian bisa disimpan dalam satu struktur database. Misalnya dalam hal ini mungkin kita simpan dalam struktur tertentu yang berupa misalnya kolom oriented seperti ini, big table. Jadi datanya dari gambar-gambar misalnya. Entah gimana caranya bisa dapat nih kolom-kolomnya, misalnya orangnya ada berapa dan seterusnya gitu ya. Itu yang terakhir mengenai ada proses yang namanya integration. Nah, ini kemudian storage layer. Ini saya nggak paham kenapa ditaruh di MapReduce di sini. MapReduce ini harusnya buat processing, jatuhnya di manajemen tadi ya. Secara umum adalah bahwa storage layer itu hampir pasti kita akan menggunakan satu file system yang bersifat distributed, bisa disimpan dalam banyak server sekaligus. Dan kalau kita ambil yang paling populer aja, karena open source sifatnya, yaitu biasanya kita pakai HDFS. Atau Hadoop data apa gitu, supaya file system. Oke, nah ini untuk menyimpan datanya, dan dalam faktanya adalah semua tools ini, jika kalau kalian cari di internet gitu ya, dan kemudian ada menyebutkan bahwa bisa disimpan secara terdistribusi datanya, maka bawah dari setiap toolnya ini sudah pasti menggunakan file system yang bersifat terdistribusi tadi. Dan bisa jadi, bukan bisa jadi ya, hampir semua di sini mungkin bawahnya itu menggunakannya HDFS. Tapi ya beberapa yang mungkin seperti Azure bisa jadi nggak mau menggunakan HDFS. Bisa jadi dia punya file system sendiri yang punyanya Windows. Atau contohnya seperti yang tadi saya bilang, ini apa namanya, istilahnya sesepuhnya lah ya di bidang di
column oriented data stores, yaitu Google Bigtable. Google Bigtable bawahnya sudah tentu dia menggunakan Google File System. Dia nggak menggunakan HDFS. Oke, yang kemudian ini kalau nggak salah nggak ada manajemennya ada nanti ya. Dan kemudian ini ada map pages. Map pages ini tujuannya adalah ini algoritma yang membantu untuk pemrosesan bagaimana caranya bisa membagi-bagi data tadi itu, membagi-bagi data ke dalam setiap server. Jadi kalau HDFS ini tempat simpannya, bagaimana cara menyimpannya dari berbagai macam, maksudnya dari beberapa server yang sudah disediakan di dalam HDFS ini. Bagaimana kita membagi datanya, misalnya chunk yang ini ke sini, tapi chunk yang sama juga misalnya ke server ketiga, biar ada duplikasinya. Gitu ya. Dan kemudian, itu kalau yang itu HDFS ya. Kalau MapReduce lebih ke bagaimana caranya dari data yang keseluruhan tadi, dari sumbernya, bisa dibagi-bagi, dan kemudian bisa dimasukkan ke HDFS dengan proses yang cepat. Chunk-nya sudah ditentukan HDFS, terus bagaimana membaginya ini yang menggunakan MapReduce. Ya, tapi ini MapReduce nanti kita bahas sedikit lagi lah ya, di bagian manajemen, layer manajemen tadi, yang di slide-slide berikutnya. Oh, nanti juga MapReduce ini secara spesifik di kelas ini juga akan kita bahas satu sesi tersendiri dalam bagian batch analysis. Nah, kemudian ini ada kita membahas mengenai Hadoop infrastructure layer. Intinya adalah bagaimana kita merancang arsitektur dan koneksi antar server sehingga kita bisa menggunakannya dalam konteks bisa melakukan pemrosesan terdistribusi. Oke ya. Nah, ini infrastruktur yang biasa kita gunakan, tapi yang seperti saya mungkin sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Basically, big data processing atau distributed computing itu kita menggunakan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur master slave. Master slave ya. Jadi ini kita bisa bilang ini masternya gitu ya. Atau dalam konteks Hadoop biasanya disebutnya dengan nama name node. Kemudian dari satu server ini yang menyimpan metadata dari keseluruhan ekosistemnya. Dia sendiri nggak menyimpan data. Datanya disimpan di slave-slave yang dipunyai oleh si master ini. Jadi ini misalnya di dalam konteks ini dia ada 2 slave nih. Ada slave. Oke. Ini ada nama node-nya sendiri, lupa saya nama node-nya apa. Kalian cari aja di internet. Selain namanya name node ya udah node-nya ini juga. Itu penggunaan istilahnya aja ya, istilah di programming Hadoop-nya ada namanya name node dan ada ya sebut aja processing node gitu ya. Kalau nggak salah namanya bukan processing node sih. Nah, ini yang server-server slave ini yang menyimpan datanya. Jadi anggap aja ada satu data besar, misalnya 5 petabyte gitu ya, kemudian dibagi 2,5 petabyte, 2,5 petabyte ke 2 server slave. Bagaimana cara membaginya itu disimpan di dalam sini metadatanya.
kemudian ya 2,5-nya tadi sebagian ke sini, 2,5-nya sebagian ke sini. Dan juga dalam beberapa arsitektur yang lebih kompleks, datanya itu bisa jadi disimpan walaupun di satu server, tapi dia tersimpan dalam beberapa disk juga. Jadi ya sebut aja ini dalam beberapa partisi hard disk, atau dalam prakteknya ini biasanya satu NAS, network A-nya lupa apa, storage gitu ya. Jadi ini biasanya dalam bentuk NAS. Jadi dia menyimpan data tersendiri juga ini setiap disknya. Nah ini boleh juga dianggap ini seperti slave kalau dari dari kacamata penyimpanan datanya, karena data aktualnya disimpan di sini. Tapi ya ini bukan slave node juga, dalam hal bahwa dia ketika diakses datanya, yang memproses perintah aksesnya ya bukan disk ini ya, karena disk ini bukan server, tapi ya server ini yang melakukan pemrosesannya. Oke, ini gambaran kasarnya aja. Intinya adalah ini sebenarnya saya menjelaskan arsitektur yang disebut master slave. Nggak terlalu persis master slave, karena dalam master slave yang biasanya masternya ikut nyimpan data. Tapi ya well, ini mungkin kita bisa bilang salah satu varian dari master slave lah, yang banyak sekali, bukan banyak sekali, bahkan di dalam big data processing atau distributed computing ya arsitekturnya cuma ini setahu saya. Arsitektur dari hardware-nya ya. Nah, kemudian ini ada tadi management layer ya. Basically bagaimana ini datanya yang sudah disimpan ini kemudian diambil dan dilakukan pemrosesan dengan mungkin melakukan transformasi dan dikirim ke analytics. Dan ya ada banyak tools yang bisa digunakan di management layer ini. Kalau di sini disebutnya ada Hadoop Peak dengan Hadoop Hive. Tapi basically sebenarnya ini semuanya adalah jelmaan dari algoritma yang namanya MapReduce ya. Ini jangan bingung juga dengan Hadoop sendiri punya tools yang namanya Hadoop MapReduce. Jadi ya itu beda ya. Ini MapReduce yang saya sebut ini merujuk ke algoritma yang ada di paper yang sempat saya share ke kalian. Jadi pada intinya hampir semua tools yang ada di management layer itu biasanya berbasis dengan menggunakan MapReduce. Ya mungkin bisa dibilang semua, kalau dalam konteks bahwa semua tools yang ada dalam sini itu adalah semua tools yang digunakannya untuk distributed computing. Karena di Hadoop sendiri ada beberapa tools sebenarnya yang bisa digunakannya nggak dalam konteks distributed computing. Nah, kemudian ini juga ada security layer, bagaimana kalian mengamankan datanya. Ini harusnya di luar konteks dari pembahasan kita untuk big data processing, tapi ya sekedar kita sentuh boleh. Ini jatuhnya lebih banyak ke ilmu cyber security harusnya. Ya, standar apa yang perlu diamankan. Misalnya kalian ya perlu protokol keamanan tertentu yang diimplementasi di dalam bagaimana servernya mengambil data. Kemudian ya periksa juga keamanan dari semua soket-soketnya dan lain-lain, standar di cyber security yang mungkin lebih baik tidak kita bahas di kelas ini ya, supaya nggak terlalu melebar jauh. Tapi ya pada intinya mungkin setidaknya apa yang kalian ambil dari slide ini adalah bahwa
terlepas dari dia big data atau enggak datanya, security ini tetap perlu ada dalam arsitektur yang kita rancang. Jadi kalau kebetulan arsitektur itu big data, maksudnya untuk memanajemen data yang dalam jumlah besar, maka sudah tentu tetap perlu ada security-nya. Ya, dan biasa ini nggak dikerjakan satu orang ya, jadi nggak perlu juga kalian, mungkin kalau misalnya kalian kepinginnya menjadi expert di bidang distributed computing, big data processing mungkin namanya, biasanya kalian nggak nyentuh ke security ini yang kerjakan orang lain, biasanya. Tapi ya kadang-kadang dikerjakan satu orang juga sih kalau perlu. Nah, kemudian ini juga seperti biasa, layaknya server-server yang entah dia mengakuisisi big data atau enggak, perlu ada tools-tools yang digunakan untuk monitoring kesehatan dari aliran datanya atau kesehatan dari servernya, supaya kita bisa mengantisipasi apakah nanti mungkin suatu saat bisa tiba-tiba down server tersebut. Ya, nah ini dalam hal ini monitoring layer-nya, karena kita mendiskusikannya dalam konteks big data, sudah tentu adalah kita mencoba memonitor dengan baik ekosistem dari server kita, arsitektur dari yang tadi ada master dan slave-nya itu, bagaimana kesehatannya, memastikan bahwa ini selalu berjalan, misalnya dengan memikirkan mitigasi dari bagaimana kalau misalnya tiba-tiba master node-nya mati, apa yang terjadi. Nah, biasanya di dalam Hadoop itu nanti akan ada secondary master-nya yang bisa langsung gantiin, dan dia secara berkala mereplikasi apa yang ada di dalam di dalam master. Ya, ada yang sejenis itu. Dan kemudian juga harus dipikirkan tentang ini ada federated mode-nya gitu ya. Federated ini lebih ke arah maksudnya paham bahwa data kita itu beradanya secara fisik itu tidak di satu disk, tidak di satu server. Walaupun ketika diakses seperti satu file, tapi secara fisik dia bisa berada di berbagai tempat. Nah, ini yang perlu dipastikan juga di monitoring, bahwa sistemnya berjalan dengan baik, supaya memastikan bahwa datanya itu kalau diintegrasikan masih benar. Jangan sampai ada kesalahan dalam proses menyimpannya, sehingga mungkin satu chunk-nya entah ada di mana, nggak ketahuan. Sehingga waktu diintegrasi nggak lengkap, datanya nggak bisa dibaca. Nah, juga ini lebih ke pada praktisnya biasanya kita di komputer, maksudnya di manajemen server seperti ini, tidak bisa selalu memastikan bahwa ekosistem kita servernya selalu homogen, semuanya sama servernya, dan operating systemnya sama semua. Jadi juga mesti dipastikan bahwa monitoring sistemnya, ini sebenarnya nggak cuma monitoring sistem ya, semua tools kita itu harus bisa berjalan di server-server yang memiliki operating sistemnya berbeda dan hardware-nya juga berbeda-beda. Ya, ini nanti ada kecenderungan lebih mengarah ke teknologi yang containerization nantinya ya. Atau nama populernya Docker, dan mungkin kalau yang untuk manajemennya biasanya lebih populer menggunakan Kubernetes dan lain-lain. Dan kemudian juga perlu dipastikan juga bahwa datanya bisa, dari data storage-nya kita bisa melakukan visualization gitu ya. Jadi maksudnya proses
mengalirnya data dari data storage ke visualization itu bisa dipastikan. Ini sebenarnya nggak merujuk ke monitoring layer ya, lebih ke visualization layer nantinya. Tapi ya karena monitoring basically melihat kesehatan keseluruhan sistem, boleh juga kita memasang satu tools untuk memonitoring aliran dari data storage ke visualization ini ya. Dan ini terutama yang sangat-sangat perlu diperhatikan tentang performa, bahwa jangan sampai karena satu atau dua kondisi tiba-tiba server kita mungkin, maksudnya arsitektur ekosistem dari server kita itu nanti memproses datanya jadi lambat, sehingga membuat ada delay ketika kita user misalnya melakukan transaksi yang ujung-ujungnya bisa merugikan perusahaan dalam jumlah yang mungkin nggak sedikit. Karena bisa jadi delay tersebut membuat transaksi banyak yang gagal dan nggak di follow up lagi, maksudnya nggak dilakukan lagi transaksi ulangnya sama user sehingga menyebabkan kerugian. Ya, ada beberapa tools yang bisa dipakai tapi yang nggak harus pakai tools ini juga, terserah. Dan juga sebenarnya ya di perusahaan yang mungkin cukup sehat, kalau bisa mereka punya tim developer yang punya kemampuan untuk mengembangkan mungkin satu atau dua tools sendiri yang kecil untuk bisa mengakomodasi beberapa business case yang mungkin nggak bisa diakomodasi dari tools-tools yang sudah tersedia ini ya. Jadi tools-tools yang ada ini bagus untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, tapi belum tentu bisnis case kita bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan tools-tools seperti ini. Nah, kemudian juga engines analytics-nya perlu diperhatikan. Bagaimana caranya supaya bisa mengakses data dari ekosistem big data kita, ekosistem server kita, sehingga bisa melakukan analisis dengan cepat, tapi tidak mengganggu proses keseharian transaksionalnya. Ini terutama di analytics kita perlu memperhatikan itu bagaimana kita bisa melakukan analisis data tapi nggak mengganggu proses masuk keluarnya atau performa masuk keluarnya data di transaksional. Ya, sebenarnya kalau kita mengaplikasikan arsitektur seperti ini, ya, seperti yang disarankan ya, yang ada data warehouse-nya ini, nggak perlu tools yang spesifik juga sudah hampir mungkin apa istilahnya ya, mengakomodasi masalah bahwa jangan sampai kita analytics-nya mengganggu data transaksional, karena sudah bisa dilihat di sini ya. Data transaksionalnya di HDFS itu berbeda nyimpannya dengan data warehouse yang ini digunakan untuk analytics. Ya, best practice-nya biasanya seperti ini. Dan data warehouse sendiri boleh juga dirancang untuk tidak terdistributed, karena mungkin aja untuk analytics kita nggak perlu data dalam jumlah banyak. Sehingga ya kalau mungkin untuk rancangan-rancangan awal bisa aja ini data warehouse-nya kalian nggak perlu gunakan HDFS. Tapi sumber datanya mungkin tetap dari HDFS. Ya, tapi dengan seiring berkembangnya data kita, ada saat-saatnya kita akan perlu untuk bisa menganalisa data dalam jumlah banyak juga. Jadi memang ujungnya kita akan mengupgrade juga data warehouse ini supaya dalamnya juga memakai HDFS nantinya. Ya, sehingga tools analytics kita pun juga pada ujungnya harus memiliki sesuatu seperti MapReduce yang bisa menarik data dari berbagai server.
dari beberapa server maksudnya. Atau ya dalam istilah singkatnya bisa menarik data dari ekosistem distributed computing. Nah, ini yang dikenalkan di sini ada R, ada Matlab, tapi sebenarnya ini bukan tools yang sangat baik untuk kalau kita ujungnya tadi untuk distributed computing ya. Tapi kalau untuk yang proses paling sederhana hanya dengan data warehouse standar yang tidak distributed, R ini sudah cukup untuk digunakan. R ini salah satu software statistik yang populer digunakan. Tapi bukan berarti ini adalah satu software yang baik digunakan untuk big data. R ini keterbatasannya sangat banyak sekali. Secara performa jelek sebenarnya. Kenapa populer? Karena mudah untuk digunakan oleh orang-orang statistik. Dan kebanyakan orang-orang analisa itu orang-orang yang melakukan analisa data ya, orang statistik yang tidak berangkat dari computer science. Jadi kemampuan programmingnya tidak seperti orang computer science. Programmingnya, jadi kalau ketemu bahasa Python itu biasanya agak-agak alergi gitu mereka, kalau orang statistik. Tapi kalau ngelihat bahasa R masih lebih nyaman mereka interaksinya. Jadi itu sebenarnya lebih mengakomodasi R ini ya, lebih mengakomodasi orang-orang statistik supaya bisa bantu melakukan proses analisis. Tapi kalau sudah high performance, biasanya kita sudah akan tinggalkan R ini. R ini sebenarnya ada juga sih versi distributednya, saya cek, tapi kayaknya nggak terlalu populer, mungkin nggak terlalu bagus juga, makanya jarang yang pakai. Kalau sudah highly distributed ya biasanya mungkin kalau yang quick solution aja kita akan pakai tools-tools yang ada di dalam Apache Spark, lumayan membantu. Itu sudah dirancang supaya mengakomodasi lingkungan dari big data processing atau lingkungan dari distributed computing. Jadi ini juga analytics engine-nya walaupun disarankan menggunakan R, tapi ya kalian gali aja lebih jauh analytics-nya mana yang perlu dipakai. Sehingga kalian tahu dalam beberapa kasus tools-nya berbeda lagi yang dipakai. Nah, juga mungkin untuk kasus-kasus kompleks, apalagi mengembangkan aplikasi artificial intelligence, nggak mungkin juga kita hanya mengambil apa yang ada di dalam Apache Spark, biasanya kita akan develop sendiri. Dan untuk itu biasanya udah mulai keluar kita menggunakan framework programming untuk ya kita sebut aja sebenarnya itu framework programming untuk matematika dari aljabar linear, tapi secara umum kita boleh bilang itu untuk mengembangkan neural network ya bisa juga, atau AI, seperti misalnya TensorFlow atau PyTorch. Yang kalau kalian cek juga TensorFlow dan PyTorch itu dikembangkan dengan pikiran bahwa ini nantinya akan digunakan di distributed computing. Jadi ada juga, mereka juga sudah mengakomodasi bagaimana caranya agar mungkin AI ini, neural network ini bisa membaca data dari berbagai sumber dalam hal ini distributed computing untuk memberikan hasil. Jadi kalian explore aja, tools-nya luar biasa banyak, nggak bisa disebutkan satu-satu. Saya juga kalau diminta menyebutkan semuanya satu-satu nggak bisa, nggak hafal juga saya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mengeksplorasi aja. Kita kasusnya butuhnya apa, tools apa yang tersedia di sana, tapi pastikan yang kalian pahami adalah bahwa kalau urusannya untuk manajemen data dalam jumlah besar, pastikan bahwa tools-tools kalian itu bisa mengakomodasi ekosistem dari distributed computing. Yang sangat-sangat terutama adalah maksudnya
arsitektur rancangan jaringan server dalam bentuk master slave seperti ini. Ya, jadi kalau saya bilang biasanya, kalau nanti ke belakang saya bilang ekosistem distributed computing, maksudnya sebenarnya merujuk ke arsitektur jaringan master slave seperti ini ya. Kok maaf, Ya. mungkin bisa untuk absen dulu. Oh iya, udah jam Hasil. 12 nih, 1 menit lagi untuk mengingatkan. Ya. Saya lupa di sini. Oke lah ya. Ini biar cepat. Ini ada berapa orang di sini? Tuh, 9 tambahnya 3 ya. Itu 32. Oh ya, 33 sama saya. Berarti hadir semua ya. Oke. Kita masih bisa. Kan dulu kayaknya sistemnya atau experience lanjut tiket ya. Udah tinggal dikit lagi, tinggal visualization layer. Oke. Nah, ini yang terakhir mengenai visualization layer, jadi layer yang untuk memvisualisasi hasil dari pemrosesan data kita. Ini yang nanti kalau populernya sekarang yang Tableau itu ya. Jadi ini bagaimana caranya setelah kita melakukan analisanya kemudian disimpan dari satu database tertentu, dan kemudian database itu nanti yang digunakan untuk visualisasi. Ya, nanti ini juga ada sesi tersendiri, jadi akan kita bahas berikutnya. Nah, ini beberapa software stack yang biasanya digunakan untuk beberapa layer-layer tadi ya. Tapi ini bukan list yang komplit juga. Ini silakan kalian kalau misalnya mau coba cari-cari tahu masing-masing ini gunanya buat apa silakan, tapi mungkin agak terlalu overwhelming untuk di awal ya. Tapi ya silakan kalau mau dicoba beberapa. Ini kalau saya lihat juga beberapa sih yang disebutkan di sini nggaknya yang paling sering dipakai juga kadang-kadang. Ingestion layer ada, kalau yang saya cari-cari ada Kafka, nggak ada. Terus juga Apache Spark-nya nggak tahu nggak ditaruh di mana, padahal lumayan penting. Ya, bisa lah kalian setidaknya ini langkah awal kalian untuk mencoba mencari tahu mengenai tools-tools apa aja sih yang ada di yang bisa kita gunakan untuk distributed processing atau big data processing. Oke, itu sekian dulu ya untuk kelas kita kali ini.
Nanti untuk tugasnya juga seperti minggu lalu akan saya post di Teams. Saya akan diskusi dulu dengan dosen kelas sebelah untuk supaya soalnya sama dengan kelas ini, antara kelas ini dengan kelas yang sebelah ya. Ini bukunya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih jauh mengenai apa yang kita bahas hari ini, ada baiknya sebenarnya kalian baca bukunya supaya lebih lebih straightforward tentang apa yang sebenarnya mau dibahas. Karena kalau saya yang jelaskan seperti ini sudah jelas adalah apa yang didiskusikan di buku ini, tapi filter dengan apa yang menurut saya bagus. Jadi nggak 100% sama dengan apa yang di buku. Oh, mungkin saya mau diskusi sedikit. Kalian ada dapat buku teks nggak ya untuk yang mata kuliah ini? Yang bisa bantu jawab? Biasa sih paling nyari-nyari sendiri sih kok. Nyari Nggak sendiri pernah ya? Oh, nggak pernah dapat ya? Ya. Iya kok. Ya kalau misalnya pun kalian nggak baca bukunya, nggak masalah sebenarnya. Ini jujur aja bukunya bukan buku yang bagus-bagus banget ya. Kalau kalian cari di internet itu, apalagi di Google Google Books, rendah sebenarnya ratingnya. Tapi ya memang rendah mungkin karena secara teoretikalnya nggak terlalu dalam, tapi secara praktisnya bagus sih saya lihat. Dia membuat bikin arsitektur seperti ini yang untuk orang-orang praktis biasanya lebih suka ngeliat ini. Tapi orang teori seperti saya nggak terlalu suka sebenarnya dengan kayak begini karena terlalu dangkal, dan nantinya kalau saya pertanyakan kalau ini terjadi kalian harus gimana, biasanya bakal pusing orang-orang yang cuma tahu praktisnya aja tapi nggak tahu dasar teori di dalamnya. Oke, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita mungkin akhiri aja pertemuan ini. Ya, seperti biasa kalian bisa tanyakan di chat. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang baru kepikiran setelah kelas ini misalnya, silakan feel free untuk chat. Itu bisa kalian gunakan memang untuk ajang diskusi dan tanya jawab. Oke, saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Saya akan leave. Kasih kok. Ya. Kasih kok. Makasih kok. Kasih kok. Thank you. Kasih kok. Thank you kok. Thank you.